Pertama kita lihat secara global dahulu ya. Di global ini ancaman resesi globalnya semakin semakin jelas. Amerika 2 kuartal berturut-turut terjadi negatif PDB. Ini akibat dari inflasi yang luar biasa tinggi di Amerika bulan Juni mencapai 9,1%, walaupun sekarang sudah sedikit melandai ke 8,3%. Tapi beberapa minggu lalu kita juga sadari di Eropa dengan inflasi 9,1%, suku bunga dari Bank Sentral Eropa juga naik 0,75, walaupun tadinya negatif. Ya, jadi dengan The Fed baru kemarin ini menaikkan 0,75, memang di Indonesia ini ada ancaman juga, bukan ancaman, dari sisi pelaku usaha melihat akan ada pengetatan lebih lanjut. Ya, memang seperti kata Pak Arief tadi, kita sudah pricing lah di persiapan dari beberapa bulan lalu. Hanya kalau kita lihat indikator angka, PMI manufaktur kita masih naik. Ya, bulan Juli itu angkanya 51,3 poin. Di bulan Agustus naik ke 51,7, itu disebabkan oleh permintaan domestik yang terus naik dan juga penjualan yang naik. Ya, kita dari sisi industri sebenarnya persiapan untuk menangkap recovery ekonomi ini sudah kita lakukan dari awal tahun. Hanya memang terdistorsi keras sekali dengan adanya perang Rusia Ukraina ini. Tapi angka-angka baik. Ya, hanya memang kalau ada peningkatan suku bunga Indonesia lagi, kami agak khawatir pasar yang sudah mulai menangkap atau berjalan ini akan menjadi lebih ketat. Nah, ini semua faktornya kan akibat dari harga energi, kemudian melonjak kedua ke logistik dan bahan baku. Tapi secara umum ya dari sektor industri melihat bahwa dengan PMI manufacturing di atas 50 ini berarti tumbuh kita. Nah, dengan tumbuh itu kita melihat bahwa tetap ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena permintaan domestik secara recovery ekonomi yang baru mulai ini juga naik. Nah, kita harapkan ini ada suatu policy insentif apapun dari pemerintah untuk menjaga pace ini. Jangan sampai yang sudah bagus ini terus kemudian kita terdistorsi terlalu berat, misalnya kenaikan suku bunga terlalu tinggi di atas 0,5 gitu atau 50 basis point. Tapi kita berharap malah kalau bisa jangan naik dulu gitu, karena terakhir inflasi juga bulan Agustus bulan Juli itu 4,94%. Sedangkan Agustus turun ke sedikit ke 4,69. Jadi masih terkontrol lah semuanya. Ya, mudah-mudahan harapan kami likuiditas di market ini tidak menjadi kering gitu gara-gara suku bunga Indonesia ikut-ikutan latah naik. Makasih. Dengar Pak Arief seperti apa optimismenya terkait dengan daya tahan UMKM ke depan. Kalau dari sektor industri sendiri seperti apa? Kalau dari sektor industri khususnya, pertama kita mulai dari yang kecil, yang asosiasi industri kecil yang ada di Kadin gitu ya. Kita memang melihat suatu anomali dari ketakutan yang ada di pasar. Memang mereka tumbuh. Kenapa? Ya memang dari PPKM yang sudah level 1, mal-mal buka, kantor buka, industri yang terkait langsung misalnya dari segi bahan makanan, transportasi itu naik meningkat tajam. Ya, tetapi kembali lagi bagaimana dengan sektor secara umum dari perindustrian. Ada market yang tumbuh besar, yaitu market domestik. Indonesia dengan ekonomi masih tumbuh di semester pertama 5,4%, dan kemudian banyak dana pihak ketiga disimpan di bank dalam 2 tahun kemarin masa pandemi. Uang ini mulai masuk ke ekonomi, ya, dan pemerintah punya policy yang menurut kami tepat sekali, seperti memperbesar market domestik. Dengan apa? Misalnya kewajiban pemakaian produk dalam negeri atau TKDN, peningkatan TKDN di proyek-proyek pemerintah maupun belanja pusat maupun daerah. Ada 1.060 triliun anggaran APBD APBN, ya, itu yang 40%-nya diarahkan untuk wajib membeli produk dalam negeri. Itu menciptakan market yang besar. Ya, cuman balik lagi ini kalau kita lihat global, sign-sign dari Bank Dunia, ADB dan sebagainya itu sangat membuat kita juga harus tidak melupakan ada impact langsung dari ancaman resesi global. Bayangkan kalau suku bunga naik terus.
ya dapat dipastikan ekonomi globalnya akan turun. Ya, dan ini bisa tajam. Nah, penurunan tajam ini tetapi inflasi tetap tinggi. Ini yang dikhawatirkan oleh Bank Dunia. Walaupun suku bunga naik, tapi tidak bisa melawan kenaikan inflasi. Kenapa? Inflasi ini sumbernya dari kelangkaan energi. Apalagi sekarang mau masuk musim dingin. Ya, ini kan dengan perang Rusia yang belum ketahuan ujungnya kapan, ini memacu suatu ketidakpastian lebih panjang lagi. Waktu awal perang ini kita masih terkena yang namanya indirect impact. Ya, kita hanya beberapa sektor saja yang kita langsung terkena. Tapi kalau sekarang otomatis kita sudah masuk dalam rangkaian ekonomi global dunia. Tapi balik lagi, ya pertumbuhan PMI yang masih terus tumbuh, ya mudah-mudahan di kuartal ketiga akhir ini masuk ke 4 sampai dengan akhir tahun masih bisa stabil lah angkanya.